Shalom, selamat pagi semuanya. Seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mengaktifkan HP-nya ya. Mohon untuk dinonaktifkan atau di mode silent ya, untuk kelancaran ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam minggu-minggu ini Bapa. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa, merendahkan diri kami berserta dengan jemaat-Mu yang ada tempat ini Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah Bapa. Bapa dan surga, kami pagi hari ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir Bapa, mungkin ada pergumulan ataupun sakit penyakit Bapa. Biar Tuhan sendiri yang menolong, Kau akan senantiasa memberkati jemaat-Mu supaya pagi hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Kau Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangku-bangku yang masih kosong Bapa. Biar Tuhan Engkau sendiri yang menuntun jemaat-Mu untuk hadir tempat ini Bapa, untuk bersama-sama dengan kami memuliakan nama Kau Bapa. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa, mulai dari penerima tamu, kolektan, WL, singer, LCD, dan juga bagian video Bapa. Biarlah Tuhan sendiri bercampur tangan, Engkau memberkati setiap kami semua. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi, Engkau berkati supaya setiap benih yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau berkaya pada pagi hari, bila Roh Kudus-Mu yang senantiasa turut hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan yang syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan hormat bagi Allah Bapa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Dengarkanlah jemaat sekalian firman Tuhan
yang menjadi landasan ibadah kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Semua dipersilakan duduk. Saya mengundang anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik sedunia ini, calon pemimpin bangsa, gereja, ya. Di kemudian hari mereka ada yang jadi menteri-menteri nanti ya. Ya. Cik. Mantap. Cik. Ayo kita nyanyi satu lagi ya. Matahari biarlah nama pujian dipuji. Mari jemaat semua kita nyanyi bersama anak-anak. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena tangan-Mu terbuka untuk mengasihi, menyambut anak-anak yang akan beribadah kepadamu, dan Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-Mu sendiri ya Tuhan sejak kecil, yaitu firman-Mu yang hidup itu. Dan kami berdoa biarlah di dalam ibadah mereka, mereka memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh menyambutnya, dan kiranya guru-gurunya pun juga pembimbingnya dapat ditolong oleh Tuhan. Biarlah mulai sejak saat anak-anak ini kecil ya Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan hidup di dalam takut kepadamu dan juga mengasihi Engkau dan mencintai Engkau dengan segenap hati dan jiwanya. Terima kasih Bapa di surga, ibadah anak-anak kami mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan anak-anak ke ruangannya. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita selidiki hati kita ya, sepanjang minggu ini tentunya tidak layak, tidak berkenan kita beribadah di pagi hari ini, karena kita beribadah kepada Allah yang Maha Kudus.
sementara kita itu sering jatuh bangun di dalam hidup ini. Tapi keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita tidak membatalkan, walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, Dia tetap masih menyambut kita untuk memuji, memuliakan Dia. Sebelum kita berdoa, mengaku segala dosa kita secara pribadi, mari kita nyanyikan Di Mata Yesus Kubuka. Segala salah dan dosa kita, musik mengiringnya. Engkau menanggung hutang kami yang besar berat. Dengan rela Engkau mengganti kami mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah. Engkau ditonton sebagai seorang penjahat oleh begitu banyaknya orang. Tapi itu semua merupakan bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Orang-orang yang telah Engkau pilih untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga menyadari bahwa setelah Engkau menyelamatkan, menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, kami tidak hidup seperti yang Engkau kehendaki. Hidup kami masih di dalam tubuh yang bernatur dosa ini sering mengikuti keinginan-keinginan dosa. Kami sering menyalahgunakan berkat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami kurang menghormati, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami terlalu menggampangkan karya-Mu, Tuhan, di atas kayu salib. Dan kami mau tidak tunduk di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami sering menyalahgunakan anugerah berkat Tuhan yang teristimewa itu di dalam kehidupan kami. Dengan kami berkata-kata yang tidak jujur, berpikir dengan ada unsur-unsur kepentingan diri kami sendiri. Kami berkehendak ya Tuhan, tapi bukan untuk memperbaiki keadaan, tapi mempersulit, menambah kesulitan demi kesulitan itu. Karena itu Tuhan, terlalu banyak, tidak cukup 1001 lidah kami untuk menyatakan keberdosaan kami, yang kami tunjukkan dengan perbuatan yang tidak terlihat, mungkin oleh suami dan istri anak-anak kami. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang masih beranugerah kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Basuh, suci, kuduskanlah kami, ya Tuhan Yesus. Supaya kami menikmati lagi betapa dalam cinta Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah Yesus, Tuhan kami, yang mengampuni segala dosa yang kami akui dengan sejujur-jujurnya, ya Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat sekalian, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan berita pengampunan dosa, terambil dari Yeremia 25 ayat 5 berkata demikian, "Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Yang di rumah jangan duduk-duduk saja ya. Mari bangkit berdiri, kita mengakui petunjuk mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita membacanya bersama-sama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang tidak diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan memuji Tuhan melalui pujian kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Seberapa banyak yang rindu kepada Tuhan pada minggu pagi hari ini, boleh angkat tangannya. Sebenarnya Tuhan juga rindu dengan saudara. Mari mau katakan kepada kanan kiri, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, katakan, Tuhan Yesus rindu engkau. Tuhan Yesus rindu engkau. Ya, kita tahu Tuhan Allah hadir di tengah kita, maka biarlah kita semua dipenuhi oleh kehadiran Allah. Kita memuji sama-sama pujian. Kita mau angkat hati kita, mau puji Tuhan. Tuhan rindu engkau. Kita pun rindu kepada Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari katakan hati kita yang rindu kepada Dia dengan segenap hati. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang
wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Musik menyanyikan refrain lagu ini. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu datang menyembah-Mu Tuhan, memberikan persembahan tubuh kami, jiwa kami, roh kami, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, bisa bertemu dengan Engkau. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu. Sama-sama mengatakan, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, terima kasih, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, penuhi dengan kasih-Mu.
hadirat-Mu. Mari kita mengucap syukur, sembah Dia. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi garam dan terang-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk menceritakan kebaikan-Mu. Kami rindu tetangga kami, setiap keluarga kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami rindu Bungurase, kami rindu Sidoarjo, kami rindu Indonesia boleh menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oh Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi Murase bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Murase bagi kemuliaan-Mu. Yang siap untuk mengabarkan Injil boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan dikuatkan oleh Mazmur yang akan dibacakan saudari kita, saudari Sarah. Mazmur pasal 96 ayat yang keempat sampai 13. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegimelangan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semar kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh, bumi tegak, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah bergemuruh laut serta isinya. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Ya, biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Daud berkata, Tuhan berfirman melalui Daud bahwa ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kalau kita bercerita tentang sesuatu yang mungkin memalukan atau tidak enak, kita mungkin enggan untuk bercerita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Apakah kita malu untuk menceritakannya kepada segala bangsa? Tidak ada alasan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah kedahsyatannya, keajaibannya, karena memang Tuhan kita maha besar. Amin saudara. Siap bercerita, bersaksi bagi Tuhan? Ayo, sudah waktunya kita untuk bersaksi. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, Lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ayo bangkit berdiri bersamaan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kalau dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Betul saudara. Hey. Sebab Tuhan maha besar dan sangat
kuasa yang dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, Sebab Tuhan yang terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa yang dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa yang dahsyat, dahsyat, dahsyat dan menghancurkan musuh. Hey, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara terkasih. Benar ya, kalau kita bersuka cita karena kita dimenangkan, kita bersuka cita karena kita ditebus, karena Allah kita dahsyat, Allah kita selalu memberikan kemenangan. Apakah kita tega melihat tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan, yang mereka masih terbelenggu oleh dosa, kita dengan tenang saja melihat tanpa ada hati yang iba kepada mereka? Mari, bulan ini bulan penginjilan, minimal setiap kita bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tuhan menguatkan kita selalu, jangan khawatir. Dan Tuhan berikan hati kepada kita untuk mengasihi. Kita akan dikuatkan oleh firman-Nya, dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi saksinya. Berikan kepada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin, saudara. Mari kita melalui pujian ini berdoa kepada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri
menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah hati Yesus yang melihat jiwa-jiwa yang tersesat, itu juga pun menjadi sikap kami di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah Engkau tebus dan selamatkan. Kami boleh melihat jiwa-jiwa dengan hati yang penuh kasih, menolong mereka diselamatkan oleh Tuhan melalui hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Terambil dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita membacanya berganti-gantian. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua dan mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bersama-sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damai-Mu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadanya. Ayat 7. Sama-sama. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ayat 9-nya sampai ke 12 nanti di hari Rabu, pas giliran saya itu. Tema khotbah gereja kita di bulan ini itu membahas tentang penginjilan. Tujuannya supaya semua kita tanpa terkecuali dapat memberitakan kabar baik di mana kita hadir dan Tuhan tempatkan. Kita setuju semua ya, udah tidak asing lagi mendengar penginjilan itu adalah kunci pertumbuhan gereja. Mari kita melakukan penginjilan, Bapak Ibu, memberitakan kabar baik supaya gereja kita ini boleh bertumbuh. Kiranya kita berdoa, Tuhan, biarlah melalui hidup saya Tuhan pakai supaya bulan ini
ada jiwa yang Tuhan hantarkan melalui saya. Ibadah di gereja kita ini. Mau berdoa itu? Ya. Bapak Ibu, di penginjilan adalah kunci pertumbuhan gereja. Dalam sepanjang sejarah gereja, penginjilan itu mempunyai pengaruh yang besar. Kita baca itu dari Kisah Para Rasul pasal 2 dan sampai hari ini. Di mana bertumbuhnya gereja, gereja ada di mana-mana, itu tidak bisa lepas daripada penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai orang-orang yang berdosa itu. Sekali lagi teman jemaat sekalian, tinggi rendahnya penginjilan menjadi indikator. Jadi pertumbuhan gereja oleh karena penginjilan itu menjadi indikator. Gereja itu bertumbuh atau tidak. Kalau kita tidak bergerak menginjili Bapak Ibu, saya yakin dan percaya nanti kemudian itu tinggal 2 garis itu. Jemaat yang hadir beribadah di sini. Dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi juga kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan Tuhan itu yang telah kita terima dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan orang belum menyadari bahwa dalam survei, ya, dan kita tidak menyadari bahwa di dalam survei diungkapkan bahwa 47% orang di zaman milenial ini condong berpendapat, bahkan setuju, secara moral salah kita itu berbagi iman, ya, dan mengharapkan orang itu bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi secara moral 47% mengatakan mereka tidak setuju penginjilan itu membawa orang dari agama yang lama itu kepada Kristus Yesus Tuhan. Hal ini tidak mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita hidup di zaman relativisme moral. Apa itu relativisme moral? Orang yang tidak mengakui nilai absolut kebenaran. Jadi di dalam relativisme moral itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak lagi menjadi absolut kebenaran, sehingga tidak perlu diberitakan, dikabarkan kepada semua orang. Dan itu bagian normatif. Normatif itu artinya mengikuti norma, kaedah yang berlaku dari kebudayaan manapun juga saat ini. Saya membaca buku Mark Dever itu ya, bukunya berjudul Tanda Gereja yang Sehat. Dia menulis bahwa orang skeptis itu adalah pandangan yang memandang segala sesuatu tidak pasti dan harus dicurigai, mengatakan penginjilan adalah sebuah tindakan egois yang dipenuhi kepentingan diri sendiri, sehingga kita berusaha untuk menyebabkan orang lain itu menerima Injil. Gimana pendapat kita Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap 2 pernyataan ini? Bahkan ada yang mengatakan apakah hal tersebut ya masih diperbolehkan di dalam zaman yang pluralistik ini, yang beraneka ragam ini, untuk berusaha meminta orang lain mengubah kepercayaannya dan menerima kepercayaan Anda atau kita itu. Tetapi banyak fakta orang Kristen pada saat ini melihat penginjilan itu seperti itu. Secara moral salah, dan ini sangat miris ya. Sangat mengejutkan. Karena Bapak Ibu, ini bertentangan dengan hakikat gereja itu sendiri. Gereja hadir di dalam dunia yang diciptakan oleh Roh Kudus itu, tugas utamanya adalah memberitakan kabar baik kepada semua orang. Bapak Ibu gereja Tuhan ya. Betul ya, gereja itu bukan gedung, bukan mereknya saja.
Gereja GKRI bukan itu. Tapi kumpulan orang percaya itu juga disebut dengan gereja. Jadi kalau kita adalah gereja, kumpulan orang-orang yang telah diselamatkan, maka mau tidak mau, ya, kita melakukan amanat Tuhan, perintah Tuhan untuk mengabarkan kabar baik pada semua orang. Sekali lagi Bapak Ibu, Injil itu adalah kabar baik. Penginjilan itu adalah memberitahu kepada semua orang kebenaran yang mulia. Kebenaran mulia yang siapa itu? Yaitu kebenaran yang mulia tentang Allah, tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi penginjilan itu memberitahukan tentang Allah yang maha mulia. Di dalam Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia itu, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Mari Bapak Ibu, kita menginjili. Tapi kalau kita menginjili, apa motif penginjilan kita itu? Ya, bukan untuk menceritakan pribadi kita, tapi merupakan kerinduan kita untuk menaati amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik itu. Ya. Apa motif kita menginjili Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena banyak orang yang telah terhilang karena dosa, binasa mereka. Jadi penginjilan adalah bukti kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti kita dulu terhilang. Ada orang yang datang kepada kita memberitahu, terutama yang paling dekat itu adalah orang tua kita. Setelah kita menerima kabar baik dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yang terhilang itu, kita harus juga memberitakan cinta kita kepada Tuhan, kepada orang-orang yang terhilang. Dan yang paling terakhir, apa motif penginjilan yang kita lakukan? Dan ini yang paling penting, kasih kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Hanya orang yang mencintai Tuhan, hanya orang yang mengasihi Allah, dia seperti Allah mengasihi orang-orang yang berdosa di dunia ini. Bapak Ibu, coba berdoa 1 detik. Tuhan, aku mau selalu berkata, aku mengasihi Engkau. Buktikan kasih-Mu itu kepada Tuhan dengan mari kita mendekati orang, memberitakan kabar baik. Di dalam terang Lukas 10 ayat 1-12, kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa penginjilan itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Kalau kita membaca perikop Lukas pasal 10 ini, itu berlatar belakang 2 perikop di pasal sebelumnya, di pasal 9 ayat 51 sampai 56. Di situ Yesus ya sedang mengarahkan keadaan dirinya nanti itu yang datang ke Yerusalem untuk menderita, mati, disalibkan Bapak Ibu. Kemudian disambung dengan komitmen radikal di pasal 9 ayat 57-62, murid-murid mengatakan, aku ikut Engkau Tuhan. Walaupun ada kematian, itu bahasa umumnya ya. Tapi Yesus mengatakan, tidak semudah itu kamu mati radikal untuk mengikut aku. Dan kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi itu merupakan kelanjutan dari apa di pasal 9 itu sebuah ayat yang mendorong murid-murid itu, 72 murid itu, untuk menyaksikan Tuhan. Di pasal 9 itu ke-12 murid, tapi pada pasal 10 itu ada murid-murid lainnya, pengikut Yesus, yang bukan murid langsung dipilih oleh Yesus, tapi mereka juga dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sebelum dia menderita di atas kayu salib, dia sudah memberitahukan itu. Jadi Bapak Ibu, dari sini ayat-ayat ini kita melihat ya, ayat 1 dan 2 itu, dan tadi pasal-pasal yang saya singgung tadi, kita belajar bahwa penginjalan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Penginjilan itu adalah bagaimana
Allah itu menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia untuk memperoleh keselamatan. Sekali lagi, penginjilan merupakan pekerjaan dan proyek Allah yang besar. Buah penginjilan, hasil dari penginjilan itu pun datang dari Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada pasal 9 ayat 5762, di situ Yesus memberikan awal dari amanat agungnya itu. Salah satunya. Sedangkan di pasal 10 ayat 1 sampai 12 itu, dan kita hanya baca sampai ayat 8, dia memilih, menetapkan 72 murid itu di samping 12 murid, bagaimana melaksanakan amanat agung Tuhan. Dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pemilik proyek penginjilan. Dia menunjuk, dia menetapkan, dia mengangkat 70 murid lebih itu. Kemudian ia mengutus dan polanya dua. Dia menentukan juga kemana mereka harus pergi. Nah Bapak Ibu, menetapkan pola 2-2 ini, itu ditiru oleh kelompok agama namanya Mormon. Begitu Pak Heri ya. Kalau kita melihat mereka selalu berdua itu. Dengan sepeda baju putih, celana hitam. Mereka turut ini. Kita, waduh, masih harus belajar dari mereka gitu ya. Di dalam ayat 2 Bapak Ibu, kita lagi melihat bagaimana Lukas menggunakan analogi biji-bijian yang matang sudah menguning dan siap dituai. Bapak Ibu, ayat ini lagi menjelaskan kepada kita bahwa penginjilan itu, pemberitaan kabar baik itu merupakan pekerjaan yang dimulai dari Tuhan sendiri. Perhatikan kalimat, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Nah, kata Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan kepada Yesus itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Tuhan digambarkan seperti tuan-tuan di sana itu, petani itu yang mempunyai ladang. Dan dunia ini ada ladang tuaian Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sangat istimewa, meskipun pemberitaan Injil itu adalah hak Tuhan, itu punyanya Tuhan, itu miliknya Tuhan, itu pekerjaan atau proyeknya Tuhan, apa yang sangat istimewa bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ia mengajak murid-muridnya, mengajak kita yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik yang di rumah maupun yang di rumah atau di mana, maupun yang di gereja ini, ya, untuk dilibatkan Tuhan di dalam proyek agung, proyek mulia ini. Dan kita Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa menolaknya, karena ini sangat istimewa, sangat khusus, sangat berharga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dia melibatkan kita. Siapa kita? Kalau berani-beraninya Tuhan itu apa? Ya, itu kata kita. Tapi Tuhan yang memilih. Dia pasti akan memampukan kita untuk melayani pemberitaan itu. Saya pernah berkali-kali khotbah di sini di Surabaya ya. Dulu waktu saya di YPPI perwakilan Surabaya melayani itu, ada seorang bapak yang sangat sederhana seperti gitu ya. Kalau kita salam Bapak Ibu, kita mungkin aduh, salam enggak ya kayak gitu. Oleh karena tangannya ini terputus. Hanya beberapa jari, 2 jari gitu ya. Tetapi saya memeluk dia. Saya memegang tangannya. Apa sebab? Saya begituan. Oleh karena dalam keadaan yang begitu sederhana fisiknya itu, dia setiap hari, dia tukang beca ya, lupa saya, udah lama sekali, dia mengabarkan
Injil Tuhan kepada teman-temannya. Dan dengar ceritanya itu begitu banyaknya orang yang boleh datang kepada Kristus. Ya, dia memakai siapa di sini? Memakai Ibu Wayan, memakai Yuni, di sampingnya siapa? Yupi, Yuni dan Yupi gitu. Ya. Dan mau memakai Pak Yohanes. Dan dia melibatkan itu, dan itu satu kebanggaan, satu kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa pentingnya penginjilan itu? Penting dan urgensinya penginjilan itu kita lihat di dalam ayat 2 itu ya. Dalam ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mengapa Tuhan memilih 70 orang lebih itu kemudian diutus? Karena Tuhan melihat betapa pentingnya penuaian jiwa melalui pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu, dengan mata belas kasihnya, Yesus melihat sejumlah orang seperti tuaian gandum itu yang siap dituai. Sebab Bapak Ibu, jika tuaian tersebut tidak dituai, terjadi apa? Terjadi kebinasaan. Terjadi hal yang sia-sia. Oleh karena itu, karena tuaian sudah menguning, maka Tuhan kita melihat inilah kesempatan, inilah waktunya. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak hanya diseminarkan, tidak hanya dikhotbahkan di mimbar. Tetapi bergerak sekarang, inilah kesempatannya untuk mengerjakan pemberitaan Injil. Karena sudah kuning nih. Ya. Dan sudah ada alat di tangan kita, yaitu firman-Nya. Dan juga Tuhan kita yang telah mengerjakan keselamatan itu sudah ada. Sebab sekali lagi, jika tuaian tersebut tidak dituai, akan binasa. Kita mungkin pernah melihat ya di YouTube itu ya, bagaimana ada orang-orang yang sudah tidak berdaya ya, tapi dibawa ke rumah sakit itu nggak ada uangnya. Ya. Dan rumah sakit pun menolaknya, karena nggak ada simpanannya itu apa tuh? Asuransinya lah, kayak Pak Franky kata. Asuransinya. Dan di depan mata istrinya itu, dia melihat anaknya harus mati. Gimana perasaan Bapak Ibu? Itu anak yang kita cintai, yang ibu-ibu hamil. Ibu kandung itu 9 bulan lebih itu. Mati sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah hati kita, melihat jiwa-jiwa yang akan binasa. Seperti Tuhan, dia mau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak mungkin diselamatkan tanpa dia mengerjakannya itu sendiri. Bapak Ibu, dapatkah saudara membayangkan kepedihan seorang petani ketika melihat ladangnya menguning, keemasan gitu ya, yang siap dipanen, tetapi tidak ada pelayan, tidak ada pekerja untuk mengumpulkan tuaian yang sudah menguning itu. Ini sungguh penderitaan Bapak Ibu. Dan itulah penderitaan Yesus. Dia datang ke dalam dunia melihat jiwa-jiwa itu sudah siap matang untuk dituai, tapi nggak ada pekerjanya. Maka Tuhan memilih 70 orang itu lebih ya, 22 untuk
memenuhi, memuaskan hati Yesus yang terluka oleh karena jiwa-jiwa itu tidak ada yang menolongnya. Bapak Ibu, pekerjaan penginjilan itu urgent bagi kita yang adalah gerejanya. Ladangnya sangat luas, panennya sangat besar. Masalahnya, persoalannya sedikit pekerja. Mengapa sedikit pekerja, Bapak Ibu? Di dalam satu, saya lupa catat pengkhotbah itu ya, mengatakan, mengapa sedikit pekerja? Oleh karena kita itu egois. Untuk keselamatan yang kita terima itu hanya cukup untuk kita. Tanpa peduli bahwa orang lain membutuhkan keselamatan yang seperti kita sudah terima itu. Masa bodoh? Seperti gitu. Yang penting saya selamat. Orang lain, ya itu bukan tugas saya. Dosa itu loh. Dan itulah saya. Seperti begitu. Sebenarnya banyak pekerja Bapak Ibu. Tetapi pekerja-pekerja itu lebih berfokus kepada pekerjaan untuk kebutuhan jasmani. Titik. Kita tidak menggunakan saat bekerja menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap teman kita, kolega kita, staf kita, anak buah kita. Kita mau menjadi bos yang dilayani. Kan saya sudah melayani mereka dengan memberi gaji upah kepada mereka. Betul, tidak salah. Orang bekerja memang harus diupahi. Tapi Bapak Ibu, di samping kita memiliki segala sesuatu, memiliki perusahaan ABC bla bla blanya seperti kayak itu ya. Mereka tetap membutuhkan sebuah kebutuhan yang mereka sendiri tidak pahami. Oleh karena dosa itu membutakan kebutuhan itu. Dan kita tahu itu. Yaitu mereka membutuhkan keselamatan daripada gaji yang mereka terima setiap bulan. Dosa membutakan, membelokkan pengertian orang-orang berdosa itu untuk mengerti keselamatan daripada Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, contohnya ya, itu orang-orang seperti kita mau katakan siapa pengusaha Kristen yang luar biasa besar di Indonesia ini ya. Mereka, anak buahnya itu bekerja lalu dikasih upah. Tapi dengan otoritas mereka seperti itu Bapak Ibu. Kalau mereka datang kepada pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya itu, ayo setiap Senin kita berdoa. Kita beribadah sebelum pekerjaan itu dimulai. Ya, dan Bapak Ibu bisa panggil, misalkan Ibu datang satu-satu, ayo gimana kehidupan rumah tanggamu, gimana karir, bla bla blanya seperti gitu ya. Dan disitulah kesempatan kita memberitakan kabar baik. Ya. Kalaupun mereka menolaknya, kita tidak memecatnya. Tapi karena itu memang pekerjaan Tuhan untuk membuat dia percaya kepada Kristus. Tapi kita telah menunaikan amanat agung Tuhan. Kabarkanlah kabar baik itu kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu mari kita sempatkan mewartakan Injil di dalam pekerjaan kita, di dalam dunia kerja kita, di dalam pertemanan kita, di dalam apapun juga. Melalui perkataan kita saksikan siapa Yesus. Melalui perbuatan hidup kita, ya, kita menyaksikan Tuhan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya penginjilan itu membutuhkan pekerja. Tuhan Yesus berfirman, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian. Bapak Ibu, pekerjaan penginjilan itu sangat besar. Dan tidak dapat diselesaikan tanpa berdoa. Marilah Bapak Ibu kita berdoa supaya Tuhan
mengirim pekerja-pekerjanya itu menuai panen. Matthew Henry dalam komentarnya pada ayat ini Bapak Ibu mengatakan, mereka sepatutnya harus dipengaruhi oleh kebutuhan jiwa manusia yang meminta pertolongan. Dan mereka harus melihat ke sekeliling dan melihat betapa besar tuaian itu. Betapa banyak orang di sana yang ingin diberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia mengatakan ada banyak jagung siap dituai dan dikumpulkan. Tetapi jagung itu tumpah dan hilang karena kekurangan tangan untuk menuai dan mengumpulkannya. Guru-guru Yahudi pada zaman Yesus banyak jumlahnya. Tapi mereka tidak mau menjadi pekerja atau hamba yang mengumpulkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Tapi mereka mengumpulkan orang-orang itu untuk merayakan mereka, untuk memestakan mereka, untuk menghibur mereka, untuk mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari, siapa pekerja-pekerja itu? Dan seperti renungan Pak Haris pada hari Sabtu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, jangan suruh orang lain. Tapi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi pekerja di ladang-Mu. Pakailah saya Tuhan. Kalau satu jiwa itu kita bisa bawa kepada Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Yang bersukacita siapa? Sorga bersukacita, para malaikat itu. Ya. Jadi jangan kita melihat kesedihan-kesedihan dalam hidup ini. Kekurangan-kekurangan kita membuat kita kesedihan, kehilangan sukacita. Tapi ada sukacita loh yang lebih daripada yang kita dapatkan dalam dunia ini, yaitu ketika kita mengumpulkan, membawa jiwa kepada Kristus. Ayat 3. Tantangan dalam penginjilan itu Bapak Ibu. Pergilah, ayat 3, pergilah. Yesus berkata, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Musuh kita dalam penginjilan digambarkan sosoknya oleh Yesus itu seperti serigala. Serigala itu binatang tidak seperti domba. Binatang yang buas, kejam, melolong dengan keras untuk menakut-nakuti. Dan dia siap mencabik-cabik. Binatang yang suka merampok, pemarah. Dan di dalam kitab Yeskiel Bapak Ibu digambarkan dengan kaum pemberontak kepada Allah. Yaitu manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa ini adalah pemberontak kepada Allah. Kalau dia memberontak kepada Allah, maka dia akan melawan kita yang memberitakan siapa Tuhan yang menyelamatkan. Itu pengalaman kita semua. Tidak ada orang yang memberitakan kabar baik, ya, tidak mengancam hidup kita. Dan itu membuat kita takut. Bermoral becat, menggambarkan bermoral becat. Ke dalam dunia yang demikianlah Tuhan mengutus kita. Ke tengah dunia yang manusia-manusia yang dipengaruhi oleh setan. Lalu Yesus katakan, pergilah kamu ke dunia yang seperti itu. Tuailah jiwa tengah dunia yang seperti itu. Dan Tuhan katakan, jangan takut, karena aku beserta dengan engkau. Bapak Ibu, musuh kita itu kita yang memberitakan Injil seperti serigala. Yang menyerang domba yang lemah, tak berdaya. Nah itulah digambarkan kita seperti domba yang lemah, tak berdaya. Tidak ada kekuatan sepertinya. Ya, tapi ke tengah keadaan yang seperti itulah domba itu harus diutus, yaitu kita. Yesus pun juga demikian Bapak Ibu. Dia datang ke dalam dunia itu seperti domba yang tak berdaya itu. Ya. Tapi dia harus datang ke dalam dunia. Dia di dalam Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik punyaannya,
tapi orang miliknya tidak menerimanya, bahkan menolaknya dan berakhir dengan dianiaya dan akhirnya mati di atas kayu salib. Kita melihat anak domba Allah Bapak Ibu di dalam Yesaya 53. Betapa mengerikannya keadaan dia seperti domba, anak domba itu. Ya, dan itu pun juga sebagai domba kita diutus ke tengah-tengah serigala. Banyak orang yang mati syahid. Banyak orang yang tercerai dengan suaminya. Banyak anak yang mati. Ya. Karena mereka membawa kabar baik itu. Pekerja yang diutus seperti anak domba, itu melambangkan pendamaian, melambangkan kesabaran, meskipun menjadi mangsa yang empuk di tengah serigala dunia ini. Kita teraniaya, bahkan kita mati. Tetapi jangan takut, karena dia anak domba Allah yang juga mati, tapi dia bangkit. Dan kita yang menginjili, kita mungkin bisa mati, tapi tidak berakhir di kematian itu. Dia akan membangkitkan kita seperti Kristus, anak domba Allah yang mati untuk menyelamatkan kita. Pada hari ketiga, dia bangkit. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam English Standard Version Study Bible, menafsirkan domba itu, menyiratkan bahwa murid-muridnya seharusnya tidak berusaha untuk mendapatkan petobat-petobat dengan kekuatannya. Itu maksudnya kita jadi domba. Tapi terus menyebarkan kabar baik melalui khotbah tentang Yesus Kristus dan mengundang mereka merespon panggilan Injil. Panggilan Injil apa? Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah berita Injil. Marilah datang kepada Yesus. Semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini banyak sekali dipakai oleh Tuhan untuk penginjil-penginjil yang memberitakan kabar baik. Saya mendengar banyak kesaksian dari ayat ini. Banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, karena mereka berbeban berat, lelah hidup mereka. Tapi ada kalimat, marilah datang kepada Yesus. Yesus yang pernah menanggung penderitaan dan beban berat itu. Tapi dia dapat menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu, marilah kita memberitakan kabar baik. Penginjil besar Charles Spurgeon pada abad-abad yang lalu menulis, misi domba di tengah serigala kedengarannya tidak menarik. Tapi misi yang penuh harapan. Karena terbukti di alam ini Bapak Ibu, meskipun domba itu sangat lemah, ya, tetapi jauh lebih banyak daripada serigala yang begitu ganas. Coba lihat itu. Ya, domba dimakan sama serigala, harimau dan lain sebagainya, tapi tambah terus dia itu. Itu kata Charles Spurgeon. Dia katakan, harinya akan tiba, manakala para penganiaya akan langka seperti serigala, dan orang suci akan sebanyak domba. Ya, nampaknya lemah. Mati dia. Tetapi apa namanya itu ya? Lahirnya itu banyak banget domba-domba itu. Nah, Spurgeon mengatakan, harinya akan tiba manakala para penganiaya angkat langkah seperti serigala, orang suci akan sebanyak domba. Di dalam ayat 4 dan 8 Bapak Ibu, di situ Yesus memberikan pedoman khusus bagi kita yang menginjili. Di atas kita diajarkan oleh Yesus menyuruh kita berdoa. Kemudian Ia memerintahkan kita pergi. Sekarang ketika kita pergi, Yesus memberi instruksi. Antara lain, seorang penginjil itu, seorang pembawa kabar baik itu, tidak boleh diganggu oleh masalah materi. Ayat 4. Ayat 4 mengatakan, jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam pelayanan. Tuhan Yesus memerintahkan menghadapi ancaman dan bahaya dari para musuh. Maka
pembawa Injil itu tidak perlu direpotkan, dibebani dengan perbekalan-perbekalan. Bawalah seperlunya saja, yaitu hal-hal yang penting. Karena yang dituntut bukan bawa bekalnya. Kebutuhan-kebutuhan apa? Yang dituntut dari perintah Yesus itu adalah perhatian penuh pada pewartaan kerajaan Allah. Dan tidak boleh pewartaan kerajaan itu dialihkan oleh kebutuhan-kebutuhan. Ya. Masa penginjilan bawa 3 kilo, 10 kilo beras, gula 10 kilo gitu ya. Karena pusatnya adalah pewartaan kerajaan Allah. Itu yang lebih penting, lebih dipersiapkan, lebih dipahami bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah. Di dalam N4b, jangan memberi salam kepada siapapun. Artinya bukan Tuhan kita itu mengajar mereka bersikap kasar dan tidak sopan, tapi mereka harus pergi memberitakan kabar baik dengan tergesa-gesa. Jangan memperlambat diri, jangan menundanya. Dan dikatakan tidak boleh memberi salam. Apa maksudnya itu? Ya. Oleh karena Bapak Ibu, di kebudayaan Yahudi sana, di orang Yahudi sana itu, upacara etiket itu membosankan. Banyak pujian-pujian yang tidak perlu, sehingga menunda waktu. Disanjung-sanjung, di inilah, bla bla blanya begitu ya. Begitu membosankan. Yang dapat menghalangi tugas yang penting untuk dikerjakan. Selamat sore, ya selamat sore Pak, apa kabar? Baik. Jangan lagi, ayo Pak makan ke rumah, ayo ini bla blanya gitu-gitu ya. Oleh karena apa? Kalau Yesus membicarakan, ladang sudah menguning, itu singkat waktunya. Dan itu merupakan tugas yang sangat penting dan darurat. Jadi jangan disibukkan lagi. Oh saya permisi sama orang tua saya, oh saya belum membayar hutang dan lain sebagainya. Bayar hutang boleh ya, harus kerjain, dibayar. Ayat 5 dan 6. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya salam damai murid-murid itu diterima ya ketika mereka menyatakan damai sejahtera. Ya, jadi murid-murid yang mengucapkan seperti itu kemungkinan besar dia akan diterima dan dia akan tinggal di rumah orang yang baik itu. Nah, biasanya kalau diterima karena orang-orang itu yang mengucapkan salam dilihat bahwa ini orang baik. Orang ini jujur. Orang ini rendah hati, maka dia disebut anak itu. Murid-murid Yesus Bapak Ibu diutus dan kita diutus karena sifat kita, karakter kita baik. Maka orang juga gampang menyebut kita anak yang baik, anak yang jujur, anak yang bijak Bapak Ibu. Jadi murid-murid diutus oleh Yesus diperintahkan membawa jadi salam itu membawa berkat perdamaian. Jika tidak disambut kata salam itu, maka itu salam damai itu tidak kehilangan pada dirinya. Tapi lebih daripada itu, Pak, maksudnya adalah ucapkanlah damai, perkataan damai itu ya. Itu artinya ucapan kamu yang biasa kamu katakan damai sejahtera, tapi kamu membawa lebih daripada damai sejahtera yang biasa kamu ucapkan. Itu damai sejahtera daripada Kristus itu sendiri. Ayat 7 dan 8, tinggallah di rumah itu, makan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Ucapan Yesus ini mengajarkan Bapak Ibu, bahwa hendaklah bersyukur dan bergantung penuh kepada Tuhan yang memelihara di dalam penginjilan itu. Bapak saudara yang kasih dikali oleh Yesus Tuhan kita, apa aplikasinya untuk kita? Tuhan mengajar kita untuk memulai pelayanan jiwa, kita harus banyak berdoa. Sebab itu saya mengajak kita Bapak Ibu, setiap bulan ada 2 puasa di sini. Hari Rabu ada doa di sini juga. Hari Sabtu pagi ada doa. Itu bukan hanya menambah program gereja, tetapi untuk kita hanyut di dalam doa untuk, ini agak sedikit saya mungkin
Jangan terlalu banyaklah kita mendoakan kebutuhan jasmani kita. Tapi mari kita mengalihkan di dalam doa yang di gereja, kita berdoa supaya Tuhan mengirim pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Dan kita adalah bagian dari pekerja itu. Kita juga jangan hanya berdoa untuk orang lain melakukan pekerjaan penginjilan, tetapi kita katakan, Tuhan, aku juga bagian dari pekerja itu. Karena tuaian sudah menguning. Apakah saudara teratur dan setia dan sungguh-sungguh untuk mendoakan jiwa-jiwa yang siap dituai itu? Tapi kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus pergi untuk memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu saudara sekalian, doa itu sangat penting di dalam dunia penginjilan. Saya mau tanya, saudara suka berdoa ya? Untuk hal yang paling berarti bagi kita, sering berdoa itu untuk hal-hal yang paling berarti bagi kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, jika ada yang sakit, ada kesulitan keuangan, bisnis lagi payah, putus pekerjaan. Namun Bapak Ibu harus juga mempunyai doa yang sangat penting itu, mendoakan jiwa-jiwa boleh berjumpa dengan Kristus. Mana lebih banyak kita doakan? Ya. Bapak Ibu, menginjili itu merupakan suatu buah, suatu kerinduan bahwa kita ingin memuliakan Dia dan Dia dimuliakan. Penginjilan itu memalingkan kita berpusat pada diri sendiri, pada kebutuhan sendiri, dan berfokus kepada Allah. Bapak Ibu, ada ilustrasi seorang melompat, ini saya juga kutip dari seorang pendeta ya. Seorang melompat dari pesawat tetapi parasutnya tidak terbuka dengan baik. Nah, butuh lebih dari 1 menit untuk jatuh dari 3.000 kaki ke tanah. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh pilot itu? Pasti mati. Tetapi tidak mati dia. Nah, kenapa tidak mati? Tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan parasutnya itu berkembang. Walaupun tidak sempurna. Bapak Ibu saudara kalian, entah bagaimana pria itu selamat, si pengkorban ini tidak menjelaskan. Nah Bapak Ibu, cara kita aplikasikan itu ya, kita tarik maknanya. Orang di sekitar kita itu jatuh menuju keabadian, mati dalam keabadian, tanpa parasut, pasti mati. Dia mengatakan, Yesus Kristus itulah parasut itu. Kita tahu semua fakta itu. Maka berdoalah agar para pekerja banyak Tuhan utus. Dan kita turut mendoakan para pekerja itu. Supaya orang yang binasa dalam kekekalan itu, mereka memiliki Yesus yang adalah parasut menyelamatkan seperti pilot tadi itu. Profesor Senjaya, ini lagi kita baca. Saya lagi baca, tapi Pak Heri lebih banyak apa. Nah, saya menganjurkan untuk majelis dan pengurus yang akan datang, baca buku itu, Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Itu wajib untuk pengurus yang baru. Tidak bisa tidak. Saya katakan wajib. Karena kita tuh harus menghidupi Injil dan menghidupi Injil dan menginjili hidup, Pak ya. Bapak Ibu, Profesor Senjaya katakan, kebutuhan manusia yang terbesar bukan pendidikan atau pelatihan. Karena orang yang mati tetap mati meski telah menerima pendidikan dan pelatihan selama ratusan jam. Semua kita mati. Siapa yang paling sombong diri bahwa saya itu udah ini dan itu? Mati. Kebutuhan manusia yang terbesar menurut Profesor Senjaya itu bukan diperlengkapi dengan ilmu, tapi dibangkitkan dari kematian rohani. Itulah satu-satunya cara dikatakan dapat berpindah status dari mati di dalam dosa menjadi mati terhadap dosa.
Seperti Lazarus dalam Lukas 11 ayat 43-44, Lazarus yang telah mati dalam kubur dan berbau busuk, Yesus berkata, Lazarus keluar, itulah Injil. Injil bisa membuat orang yang mati itu hidup. Jadi jangan sembarangan dengan pemberitaan Injil. Berdosa kita kalau menganggap Injil itu hanya sekedar Injil saja. Dia punya kuasa yang menyelamatkan itu. Berita Injil memanggil orang berdosa yang mati karena dosanya untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saya pinjam judul buku Profesor Sen Senjaya itu kepada kita semua jemaat Tuhan. Selamat menghidupi Injil dan menginjili hidup. Saudara yang bagi mau menikah, ada berapa pasangan? 2 pasangan ya, satu lagi di Jakarta. Ya. Menghidupi Injil dan menginjili hidup. Supaya kamu nanti kalau punya anak, praktikkan hidup ini. Banyak anak-anak menjadi kurang ajar. Karena kita kurang ajar orang tua, tidak pernah mau memberitakan Injil Tuhan itu kepada anak-anak. Memang ada perlawanan. Ya, ada perlawanan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mulai dari jam 9, 8.45 dan 9.30. Itulah batasan khotbah dalam gereja kita ini. Jadi jangan dimarahi saya ya, karena memang itu sudah aturannya itu. Mari teman-teman musik, kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini dengan pujian yang sangat indah. Pak Agus tolong bantu saya Pak Agus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Berikan kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami.
berdoa dalam hati kita masing-masing secara pribadi atas panggilan Tuhan. Tuhan, saya mau menuntaskan tugas yang Engkau percayakan kepada kami, melayani jiwa-jiwa. Dan pakailah saya Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja itu. Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih. Karena kami boleh Tuhan ambil untuk masuk di dalam pekerjaan Injil-Mu yang besar, yang agung dan mulia, untuk membawa jiwa kembali kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, seperti lagu ini, kami memiliki ketidakberanian untuk menyampaikan kabar baik itu. Kami takut ditolak, kami takut teraniaya, kami takut tersingkirkan, kami takut nanti dibilang menghina kepercayaan yang lain, Tuhan. Tuhan, pemberitaan Injil itu bukan sebuah hal yang jahat untuk manusia. Tapi penginjilan itu adalah sebuah perbuatan yang baik, sebuah perbuatan kebenaran untuk menolong orang yang mati binasa karena dosa. Mungkin ada saudara kami yang masih belum di dalam Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang mendoakan, supaya Roh Kudus membuka hati mereka, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan kami semua tidak terkecuali mau membagikan hadiah sorga itu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan menyelamatkan manusia. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa, karena Tuhan mau memakai kami, membawa orang pilihan-Mu itu kembali kepadamu ya Tuhan. Di bulan ini, gereja terus memberitakan, khotbahkan, mengajak jemaat untuk memberitakan Injil. Tapi ini bukan pada hanya bulan ini saja semangat Injil itu membakar hati kami. Tapi tiap-tiap hari sepanjang hidup gereja-Mu ini ada, kami terus bergerak untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan majelis yang baru. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami semua jemaat terus menggumunya dalam doa. Dan orang-orang yang nantinya duduk dalam kemajelisan adalah orang-orang yang mempunyai hati Injil, yang menghidupi Injil. Kami berdoa untuk prosesnya, mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk Pano, putra dari Bapak Yosef dan Ibu Retno, yang berulang tahun 4 Juli. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, dan biarlah dia selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu menolong dia, dan Tuhanlah sanggup untuk memberkati dia, memberikan hikmat kepada dia, untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah di masa mudanya ini ya Tuhan, dia selalu hidup untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekolahnya yang baru di tingkat atas, Tuhan juga menolong, memampukan dia. Yang berdoa juga untuk Rika, terima kasih. Tuhan tambahkan tanggal 5 Juli yang lalu 1 tahun lagi. Tuhan, biarlah ia menghayati kebaikan Tuhan demi kebahagiaan Tuhan, supaya hidupnya yang dilanjuti untuk tahun-tahun di depan ini penuh dengan ucapan syukur, terima kasih, dan juga mau menyerahkan hidupnya, membawa kabar baik kepada sebanyak manusia. Dan orang melalui hidupnya boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristina Juli, putri Ibu Haryati, juga 6 Juli berulang tahun. Putra dari Pak Bondan ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati di masa remajanya. Terima kasih di masa remajanya dia boleh mencintai Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam kebenaran, dan terus mau dipakai Tuhan. Berkati hidup yang masih muda ini, supaya diberikan dia hal yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan biarlah dia terus bersekutu dengan Tuhan di dalam dan melalui gereja. Berdoa untuk Sandi, terima kasih. Tuhan juga tambahkan usia 1 tahun, putra dari Bapak Sigit dan Ibu Eli. Dan kiranya Tuhan terus menolong dia untuk mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan pemelihara, pengasih hidupnya, penolong hidupnya. Tuhan, dia akan sekolah juga nanti ke Jogja. Tuhan tolong berkati supaya dia boleh
melaksanakan sekolah dengan baik sehingga dia dapat mencapai hasil yang terbaik dan hidupnya bisa dipersembahkan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, bangsa dan negara kami ini yang akan juga akan melaksanakan pemilihan presiden yang baru. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati semua prosesnya, biarlah tidak luput daripada pertolongan-Mu ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa untuk yang sakit, anak kita Dave, ada lagi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Dave yang juga masih dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau melalui obat, melalui makanan, dan melalui istirahatnya, Tuhan menganugerahkan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada kami juga di sini yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, berilah mereka dan kami semua jika mengalami kelemahan tubuh untuk bersabar, menantikan pertolongan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu ya Tuhan, kami tetap menaikkan pujian, syukur, dan hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan kita jalankan, kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Silakan petugas kolektor. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
Bapa dan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang sudah kami terima dalam minggu-minggu ini Bapa. Dan sebentar kami sebagian dari berkat-Mu kami kembalikan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau menerima berkat-Mu ini, persembahan ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Biar Tuhan Kau berikan roh hikmat, takut akan Kau, supaya persembahan ini benar-benar untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kami membacakan warta jemaat, mungkin ada jemaat yang baru ya. Saya lihat baju putih, belakangnya Pak Sugeng. Oh, sudah lama ya. Saya baru melihat hari ini. Belakangnya Pak Sugeng siapa? Di sampingnya Siapa? Pak Agus ya? Sudah lama ya. Di belakangnya siapa? Dimas ya. Oh, saya nggak lihat. Atau sudah lama ya? Oh, sudah lama. Oh, baik, silakan warta jemaat ditampilkan. Untuk warta jemaat Minggu tanggal 9 Juli. Untuk Minggu tanggal 23 Juli 2023 ada persetujuan penata layanan. Oh. Ada persekutuan penata layanan di hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 10 pagi setelah ibadah gereja ya. Wajib pagi. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Pano, Ibu Rika, dan Ibu Christian Yulis, dan Sandy, nama Gembala Sidang, Majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin untuk jadwal penatalan bisa dibaca di grup WA aja ya. Enggak, silakan. Kalau ada tambahan lagi, mungkin yang lain, pengumuman yang lain. Kalau nggak ada, silakan saja. Selamat beribadah untuk Sela ya. Ada hadir tengah-tengah kita, ini anak kita nih sangat berprestasi di dalam sekolahnya. Ini udah tamat atau belum ya? Belum ya. Tuhan kiranya memakai, memberkati karunia-Nya untuk menceritakan siapa Yesus. Saya sekali bikin tarian yang menceritakan tentang Kristus ya. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini belum bisa sempat saya tayangkan calon-calon majelis yang baru, itu sudah ada, tapi mungkin minggu depan aja ya untuk ditayangkan, dan Bapak Ibu jemaat silakan memilihnya nanti, ya, berdoa memilihnya, dan biarlah mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemajelisan yang baru itu. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan pujian akhir ibadah kita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terbelah.
dan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyertai yang terbelah. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terbelah. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Allah Tritunggal kita. Doksologi. Pujilah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk bekerja di ladangnya. Siapakah yang akan kuutus? Jawab kita, Tuhan, ini saya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.